Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitabil mubin wa hudan wa busyra lil mu'minin wa tadhkiratan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak-bapak, para ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, diberi kesehatan, dipanjangkan umur yang barokah, diberi rezeki yang halal yang mengalir. Alhamdulillah, malam ini kita ditemukan oleh Allah di rumahnya untuk mendekatkan diri kepadanya melalui majelis taklim. Malam ini saya rodon bledek, saya di streaming. Kalau ini gak aku bledek lah. Gak bawa yang penting masuk surga ya. Insyaallah. Nih, moga-moga masuk surga kabeh. Malam ini kita ngaji dengan tema kisah Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat kisah. Menurut para pakar tafsir Al-Quran, dengan risetnya, hampir sepertiga Al-Quran itu ayat-ayat kisah. Sampai ada satu surat namanya surat kisah, yaitu surat Al-Qasas. Kenapa kok Allah bikin surat dan ayat kisah? Soalnya manusia ini pada umumnya diceritain seneng, ya, seneng diceritain. Kalau diceritain kadang-kadang sampai ngantuk. Silakan monggo ngantuk. Monggo dibuka Qurannya, ya, disimak surat 37 mulai dari ayat 100. Monggo minta tolong dibacakan dulu ya per ayat. Satu ayat mandek tak terangno, satu ayat mandek tak terangno, ya. Monggo. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk seorang yang soleh. Ayat 100, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim itu sudah lama belum punya anak. Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah, lama nggak punya anak. Tapi Nabi Ibrahim sabar, selalu berdoa kepada Allah. Beda kalian jenengan domo ya, karepeku instan. Saya ingin domo besok dikabulno, ngono ya.
Sing guyu iku paling ngono. Ngono jare sabar, enggak sabar itu. Kadang malah menyesal, kecewa. Lah iya to Bu, aku ndonga pirang-pirang tahun kok gak dikabul-kabulno sampai lambiku menireng. Ya Allah, nggih aja. Ndonga iku ibadah terus aja nyesel. Gak usah. Urusane Allah. Yang penting kita iku ndonga, nggih. Nabi Ibrahim cukup lama nggak diberi anak ya oleh Allah setelah nikah dengan Sarah. Tapi Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah dengan kesabarannya. Doanya diabadikan di Al-Quran. Niki dengan contoh. Rob, ya Tuhanku, hab, berilah atau anugerailah li aku minas solihin dari anak yang soleh. Suwe dongane Pak, nggak min 1 tahun 2 tahun, tapi tetap sabar. Toh akhirnya sama Allah dikabulkan doanya dengan punya anak yang soleh. Jenengan juga gitu, ndongakno cucune, dengan anaknya punya anak yang soleh atau solihah. Soalnya teng lair dhewe bojone wis tuwa. Wis anake wae didongakno. Ya. Muga-muga putuku dadi anak sing saleh lan saleh. Jadi putu sing saleh lan saleh. Pun jangka beberapa tahun Allah kabulkan dan Allah kabari. Monggo ayat berikutnya. Sambil makan ini ya. Maka kami beri kabar Lo gak enak makan. Ya, di streaming lagi ya. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Nah, Masya Allah. Bapak sabar, istri sabar, anak sabar. Wes, jadi keluarga teladan. Jadi di Quran itu ada keluarga teladan, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Muhammad. Nabi yang jadi bacaan kita setiap sholat, dua nabi itu. Kita kalau baca sholat pada dua nabi ini tidak sah sholat kita. Masya Allah, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nah, suatu saat sama Allah dikabari, Fabasyarnahu, kami kabari ya Ibrahim, kabar gembira. Bigulamin bakal punya anak Halim yang sabar, Halim yang penyantun, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu penyantun, sabar. Disebut di Al-Quran Halim, penyantun, penyabar. Bapaknya sabar, putranya sabar, ibunya sabar menunggu punya anak.
Kalau orang sekarang ada yang nggak sabar, ya. Baru 3 tahun nggak punya anak, wes cerai baik, ya, kaiso nggak ada anak. Nabi Ibrahim apa? Terus ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nah, Nabi Ibrahim itu dalam kisahnya memang kaya ternak. Nabi Ibrahim pernah korban kambing atau domba 1000 domba. Kaya. Nabi Ibrahim pernah korban 300 unta. Kaya ternak. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Nabi Ibrahim bilang apa dalam kisahnya ya? Jangankan aku disuruh korban ya 300 unta dan 1000 domba. Seandainya aku punya anak disuruh mengorbankan, tak korban. Saking cintanya sama Allah. Dan terus Allah kan nggak bakal lupa. Tak kasih anak kamu. Ya, namanya Ismail. Kasih anak lahir. Ya. Lahir Ismailku dari ibu yang mana? Berarti Nabi Ibrahim nikah lagi apa enggak? Ibu setuju apa enggak? Gak kira setuju. Bapak seneng apa enggak? Nanti Rohim ya ngono. Nikah pertama 3 tahun nggak punya anak, nikah lagi. Bolehlah, Allah nggak melarang, ya. Dan ya, besok cemburu. Setelah Nabi Ismail menginjak usia remaja, kalau dalam tafsirnya memang juga bisa beda, tapi saya ambil yang gampang ya. Usia 13 tahun, ya, sudah bisa membantu usaha ayahnya. Bahasa Qur'annya, falamma balagho ma'ahu sa'iyah. Maka ketika Nabi Ismail sampai usia remaja bersama ayahnya berusaha bisa membantu, tiba-tiba Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan panggilan yang lemah lembut dan penuh sayang. Ini pun jangan tiru bapak-bapak kalau manggil anaknya, jangan brot gembrot, keng krungking, cengket ceng ojo. Coba niru Nabi Ibrahim. Panggilannya gini. Ya bunaya, wahai anakku sayang. Bukan ya ibni, walaupun artinya sama. Ibni ya anakku, bunaya juga anakku, tapi bahasanya beda artinya. Jadi kalau manggil putranya, wahai anakku sayang. Ngerti nggih? Masa gak patek sandi, gak patek ayu, sayang. Mangkan mosok ana wong tuanya ya menyanjung apa menjelekan anaknya, yang enggak masih uring pese ya anakku cantik dewi ganteng dewi ya, harus penuh kasih sayang ketika memanggil anaknya ya. Niru Nabi Ibrahim. Ya bunaya, wahai anakku sayang, ini sesungguhnya aku
arafil manam, aku mimpi nak semalam. Itu kapan? Mimpi pertama itu jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Ketika mimpi disuruh menyembelih anaknya, ya, yang tadi Nabi Ibrahim anaknya, Ani asbahuka, sungguhnya aku disuruh menyembelihmu nak. Itu Nabi Ibrahim ragu. Ini wahyu dari Allah atau dari iblis atau godaan dari iblis. Mosok wong tua disuruh menyembelih anaknya, apalagi anakku ganteng, soleh lagi, sabar lagi. Mosok rek disuruh menyembelih. Itu Nabi Ibrahim sik ragu. Menurut akal, nggak salah Nabi Ibrahim ragu. Mosok rek anak disuruh menyembelih. Dan iblis godanya begitu. Ibrahim nggak mungkin, ya. Tuhanmu menyuruh orang tua menyembelih anaknya. Itu pasti dari setan, kata iblis. Iblis itu licik, Pak. Licik. Sampai sekarang licik. Nah, ketika mimpi pada tanggal 8 Zulhijjah itu disebut puasa tarwiyah. Tarwiyah itu artinya ragu. Tarwiyah itu artinya merenung. Nabi Ibrahim dan merenung itu. Ini wahyu apa dari iblis, mimpiku itu. Dah masuk hari kedua, Nabi Ibrahim mimpi dengan mimpi yang sama. Itu pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut puasa Arafah. Arafah itu artinya mengenali, meyakini bahwa ini benar, yakin dari Allah. Wahyu. Wes, yakin kan? Walaupun dibisi iblis, tetap yakin ini wahyu. Soalnya 2 kali aku mimpi bodoh. Kalau mimpinya Nabi namanya wahyu, kalau mimpinya jenengan jika benar namanya ilham. Mungkin jenengan pernah mimpi nyata mimpinya itu namanya ilham. Siapa yang namanya ilham gini? Deh. Terus yakin tanggal 9-nya mimpi bahwa itu dari Allah wahyu. Hari berikutnya ya Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya Allah menyembelih anaknya. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Ngoten nggih? Ketika sudah yakin, Nabi Ibrahim mengajak dialog putranya yang masih remaja tadi. Inilah orang tua ideal, Pak. Walaupun itu sudah wahyu yakin, ya tetap mengajak musyawarah anaknya. Anak perlu dimintai musyawarah, Pak, pendapat. Ya. Contohnya Ibrahim, padahal itu wahyu. Apalagi yang bukan wahyu. Artinya kita jangan memaksa anak. Kita harus ya memberi kesempatan untuk memberikan pertimbangan pada anaknya. Nabi Ibrahim bilang di baca Al-Quran, "Fangdur, perhatikan nak, mimpiku 2 malam itu, aku disuruh menyembelih. Masa taro, bagaimana pendapatmu nak? Anak yang soleh, jawabnya apa?
seandainya anaknya nggak soleh, mau ya, aku kedebele. Ya. Melayu ya aku minggat. Anaknya soleh nurut. Tapi itu Habib Ibrahim sekarang ada orang mimpi nyembelih anak, itu mesti dudu wahyu. Ya. Sekarang orang tua mimpi disuruh menyembelih anaknya, mesti bukan wahyu, mesti dari kok ngaku-ngaku Nabi Ibrahim yang ngono kok. Iya itu Nabi. Ya. Anaknya menjawab setelah dimintai ya pertimbangan ayahnya. Kala Nabi Ismail menjawab, iya abad, wahai ayahku sayang, bukan ya abi. Nah, walaupun abi juga mananya ayahku, tapi Nabi Ismail pakai ya abad. Ya abad, wahai ayahku sayang, if'al kerjakan ya ayah. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan padamu. Anaknya sabar, orang tuanya menjalankan perintah Allah sabar, ibunya ikhlas. Ya. Terus Nabi Ismail bilang gini, satajiduni, ya engkau bakal mendapati aku, insya Allah. Kata insya Allahnya ini kita perlu niru ya. Insya Allah minas sobiri. Insya Allah engkau mendapati aku termasuk anak yang sabar. Insya Allah aku sabar. Insya Allah aku istiqomah. Insya Allah jangan lupa ya ucapan insya Allah. Betul nggih? Insya Allah seperti Nabi Ismail. Terus Nabi Ibrahim ikhlas menjalankan perintah Allah, Nabi Ismail sabar disembelih, ya ibunya Sarah rindu. Oh iya, ajar rindu. Sarah saya durung ngambil dia, ajar istri yang kedua ambil dulu. Istri lama belum. Itu dulu masih jadi satu antara Sarah dengan Hajar. Setelah Hajar hamil, Sarah cemburu nih nemen. Biasa wanita cemburu biasa. Sama aku kok gak hamil yo, sama Hajar kok hamil yo. Wes cemburu. Bareng cemburu sama Nabi Ibrahim dipisah. Sarah ditaruh di Palestina, Hajar di Mekah. Wes satu. Dan terus yang ayat 103. Ayo Kim, bantu Kim. Wis gak mangan ya. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, setelah Ismail siap, ya engkau akan mendapati aku termasuk anak yang sabar. Siap kan berarti? Siap tulus disembelih. Falamma ketika aslama mereka berdua antara ayah dan Ismail wis pasrah sama Allah. Ya, jadi korban itu tanda bukti cinta sejati kepada Allah. Buktinya Nabi Ibrahim ini contohnya. Pasrah pada Allah. Saking cintanya sama Allah. Nabi Ibrahim saat itu dihadapan dengan dua pilihan. Kamu milih anakmu apa milih aku? Kalau milih anakmu, kamu nggak mau menyembelih karena sayang. Kalau milih aku, milih perintahku, kamu mau menyembelih anakmu. Nabi Ibrahim milih mana? Milih perintahnya Allah.
Kita milih mana? Milih anak. Berarti cintamu pada Allah belum sejati, ya Pak? Iya Pak Ustadz, itu Nabi, aku duduk. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail sudah menyerahkan dirinya total, pasrah pada Allah. Ismail pasrah disembelih, Nabi Ibrahim pasrah menyembelih putranya, ya, Hajar pasrah. Watalahu, mulai Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail. Dibaring no. Ketika dibaringkan itu, ya, Nabi Ismail bilang, ya, aku ikatan ya, supaya aku gak gerak-gerak. Masya Allah. Ya, ikatan dulu ya, supaya aku gak gerak-gerak. Bersama Nabi Ibrahim diikat. Itu pun ketika berangkat dari rumahnya Siti Hajar, ya, bawa Nabi Ismail keluar rumah dan pisau. Hajar itu sudah curiga, mau kemana ya? Nabi Ibrahim nggak jawab, menang. Cobalah seorang ibu, anaknya dibawa ayahnya, bawa berang. Curiga apa enggak? Berat ujiannya Nabi Ibrahim. Ketika watalahu dibaringkan Ismail, Ismail pesan, ya, ikatan aku ya, supaya aku enggak gerak-gerak. Diikat. Dibaringkan sama Nabi Ibrahim, dibaringkan. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim sudah meletakkan pisaunya di pelipisnya. Bahasa Qurannya itu di pelipis, tapi tafsirnya di lehernya. Ya, leher. Ketika pisaunya diletakkan di pelipisnya, di lehernya, sudah diengek-engek. Apa bahasa Indonesia engek-engek? Digoroi masa bahasa Indonesia. Ya wis ngono iku lah. Ya, dipotong ya, dipotong. Setelah diengek-engek, itu enggak nembus. Barengan nembus, Ismail bilang, ya, pisaunya jenengan asal lagi ya, barangkali kurang tajam. Nabi Ibrahim mengasah lagi. Setelah kelihatan tajam, terus dilakukan yang kedua. Setelah melakukan yang kedua, tetap tidak nembus lehernya Nabi Ismail. Ismail bilang lagi, ya, coba ya, diasah lagi. Barangkali kurang tajam. Diasah lagi. Sampai 3 kali. Tetap tidak tembus lehernya Ismail. Wes ya. Mungkin ayah nggak tega melihat wajahku. Tengkurapan aku ya. Tengkurapan aku biar ayah nggak melihat wajahku. Dan ayah bajunya disingkat biar nggak kecipratan darahku ya. Tutupilah aku ya dengan kain. Nanti kainku serahkan ke ibu. Setelah ditengkurapkan, ya, dilakukan penyembelihan, tetap tidak nembus. Dan nembus. Bukan pisaunya nggak tajam, Pak.
Bareng nggak nembus, ku terakhir kan. Oh, Nabi Ibrahim tanya pada pisau. Pisau, kenapa kamu nggak mau nembus lehernya putraku namanya Ismail? Dengan izin Allah, pisau bisa menjawab. Wahai Ibrahim, aku tidak bisa nembus lehernya Ismail. Sebagaimana apinya Raja Namrud yang berkobar itu tidak menembus dirimu. Nabi Ibrahim kan pernah dibakar Raja Namrud kan. Sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar, tidak nembus. Aku nggak nembus leher Ismail sama dengan apinya Raja Namrud yang untuk membakar engkau nggak panas sama sekali. Berarti Allah tidak mengizinkan. Ini nanti itu di akhirat semua yang Allah kehendaki bisa bicara. Kaki dikehendaki bicara, tangan bicara, kulit bicara, Pak. Apa saja yang Allah kehendaki ngomong, nanti bisa ngomong. Ya. Terus yang ayat 104. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Mandek sih. Saat Nabi Ibrahim sudah melakukan perintahnya, ya, sudah sungguh-sungguh tulus, lalu Allah memanggilnya. Wa nadainahu, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah ya membuktikan mimpimu. Mimpi saya suruh menyembelih anak, sudah kamu buktikan walaupun enggak nembus. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami Allah yang demikian itu bakal kami membalasi orang-orang yang berbuat baik. Ayahnya baik, menjalankan perintah Allah dengan tulus, putranya baik, dengan sabarnya dipotong, ibunya juga ridho terhadap perintahnya Allah. Ya. Ayat 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Iya. Inna hadza, sesungguhnya ini lahua, benar-benar al-bala, ujian al-mubin yang nyata. Ujiannya para nabi itu abot-abot. Makanya ojo kepengin dadi nabi. Abot-abot. Imane kuat, ujiannya berat. Wes dene pilih imane tipis apa berat? Kuat. Nek kuat ujiannya hebat. Pilih contohnya nabi-nabi ini. Baru punya anak satu, nunggu lama, ketok ganteng, soleh, disuruh motong. Aku pilih perintahnya Allah, atau aku pilih menyayangi anakku. Apa nama badan? Makanya Quran bilang al-bala'ul mubin, ujian yang nyata. Terus ayat berikutnya 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Setelah Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya dengan menyembelih anaknya, ya, dilakoni benar-benar,
Wa fadainahu, lalu kami ganti Ismail. Bizibhin, dengan sembelihan azim yang besar, yang gemuk. Ojo sing kurus. Kalau mau ikut Nabi Ibrahim yang dikorbankan Ismail sama Allah diganti domba sing kurus apa sing gemuk. Soalnya dagingnya akeh biar merata. Nah, Rohim takon, dari mana kambingnya? Dari pasar kambing. Ini ada orang yang menggelitik. Misalkan jawabannya gini, dari surga. Ada orang bilang, oh berarti di surga itu ada rumput ya? Ya, orang menggelitik. Kalau ada rumput berarti ada yang angon. Ya terus kotorannya. Wis aja dipikir karo akal. Akalmu kecil. Nurut wae, percaya wae sama Quran. Kalau saya baca tafsir, itu domba dari surga yang dibawa malaikat Jibril. Ya, itu dombanya, korbannya Habil dulu. Wis gak usah mikir, ya sapa sing ngopeni sakmono suwene iki. Gak usah lah, ya. Ya, akal kita itu kecil, nek dikandani sama Allah iku ya samina wa ta'na wae. Ya. Kan nggih. Pun mundur dikit. Ketika Nabi Ibrahim sudah melaksanakan perintahnya, ketika menyembelih Ismail, malaikat Jibril ini membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril. Terus Nabi Ismail menyauti, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus Nabi Ibrahim menyauti, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir itu kalau dibaca itu merinding loh Pak. Apalagi waktu haji baca takbir, Masya Allah. Moga-moga jenengan saged haji, saged umroh ya. Tapi yo nabungo. Ya. Niat haji atau umroh, nabung saonoke. Jangan kepengin tok gak mau nabung. Saya itu kalau dipikir Pak, gak iso haji. Karena aku pengen nemen niat haji nabung titik. Belum sampai cukup nabung baru titik nabungnya ada orang nawari haji. Siapa tahu nanti jenengan juga begitu. Ya. Ojo gini, gak mungkin lah aku bisa haji soalnya apa tak kisahmu. Ojo ngono. Allah itu maha kaya. Allah bisa mengetuk hatinya seseorang. Ya. Tak ceritain sedikit ya. Ada tuh sopir taksi, ya dari pelabuhan, ya ngantarkan penumpang ke Juanda. Lewat tol kan, sopir taksi izin, Pak, ini zuhur Pak, boleh aku mampir di Masjid Al-Akbar? Ya. Penumpangnya orang Muslim, yo baik kan, seneng, monggo. Padha ape nang Akbar salat. Terus mari salat, sopir iki sik ndonga suwi gak metu-metu padahal penumpang wis nunggu ning mobil. Diparani tak kok suwe gak melaku. Sopir bilang, aku ndonga kepengin haji. Akhirnya sama penumpangnya, mana KTP-nya? Dihajikan penumpangnya. Siapa nyangka? Nyangka. Sing penting kepengin nemen. Wong jenengan tak dol gak bakal tak nemen pengen. Ya. Masya Allah.
Nggih, sing nemen temen ya. Nemen. Nemen kepengen dadi tamune Allah. Haji umrah itu tamune Allah. Karena tamu itu ada etikanya, ya. Terus apa Pak Ustaz? Ya engko nak pas bimbingan haji mah berangkat ae. Sik nabung sik. Nabung sehari tas 10.000, 20.000 niat untuk tadi. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, malaikat Jibril yang mengucapkan takbir 3 kali. Nabi Ismail menyauti la ilaha illallah wallahu akbar. Terus Nabi Ibrahim menyauti Allahu akbar walillah. Jadi setelah itu Allah menggantinya lewat malaikat Jibril dengan membawakan sembelihan yang besar, yaitu domba dari surga. Wis gak usah takon ning surga ono rumput. Jangankan rumput, taman aja saat ada kok surga. Banyak kan Quran menyebutkan itu. Taman-taman surga. Nggak ada ikat percayanya. Bun. Sunahnya naik korban sing supaya dagingnya banyak. Terus itu nanti ada nisab korban. Itu harus dipelajari itu. Ya. Dan mempelajari binatang korban yang sah dijadikan korban itu kriterianya seperti apa, perlu dipelajari. Kalau kambing domba itu minimal umur 1 tahun domba, karena domba agak susah di sini, yang ada yang banyak kambing kacang, kambing jowo. Kalau kambing kacang minimal 2 tahun, 1 tahun menurut para pakar fikih nggak sah jadikan korban, itu namanya sedekah. Makanya kalau beli kambing, beli sapi, minta akte kelahiran. Ya Allah. Makanya ada istilah poel gitu kan, karena nggak ada akte ya harus poel. Jadi yang jualan hendaknya jujur, jangan sampai bujui ini sudah ya umur sekian, itu penting ya, penting sekali. John sampai mana tadi? Terus gimana ya 108? Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ya, orang yang datang kemudian itu diperintah mengorbankan ternak, ya usianya. Terus soal korban, saya baca di fikih korban, ya. Tapi jenengan jangan aneh, jangan bilang kok aneh gitu ya. Kalau kita lihat korbannya Nabi Ibrahim diganti dengan domba kan. Kemudian Nabi Muhammad membolehkan korban domba, unta, sapi atau kerbau atau kambing. Kalau domba satu orang, kalau sapi untuk 7 orang. Terus ada sahabat yang matur, sahabat Bilal ini kan budak, melarat kan. Bilal bilang gini, aku gak peduli ya korban ayam, gak peduli, mabukku ayam. Ya. Iki Bilal, ya. Bilal ngomong, aku gak peduli ya dengan korban ayam, tapi dagingnya saya khususkan, saya bagikan pada anak-anak yatim yang menderita. Kata Bilal, itu Rasul gak melarang, diam. Ibnu Abbas berpendapat saat Nabi ya boleh korban bagi orang miskin tuh ya,
miskin, bukan yang cukup. Nah, cukup ya oleh ya. Miskin. Kata Ibnu Abbas, boleh orang miskin korban dengan ayam jago atau angsa. Ya. Sahabat satunya yang melarat juga. Aku mau korban dengan beli daging beberapa kilo, saya bagikan ke tetangga dan teman-teman. Lah mau beli kambing gak mampu terus piye? Soal nanti sadar tidak biar Allah yang menilai. Minimal ada nilai sedekah. Latihan korban. Ojo meng korban perasaan wae. Ya. Ojo. Ayo beli jago. Kalau kita potong, kita bagikan ke tetangga yang lama nggak pernah makan daging, senang apa enggak? Senang. Itu ibadah sosial untuk menyenangkan orang fakir dan miskin, ngerti lagi? Oh, dalam kita ijil ya, sapi kan? Itu fikih korban, dan wes sampai enggak korban, walaupun hanya dengan ayam jago, wes paling enggak niat apa nilainya sedekah berbuat baik sama tetangga sahabat ya, terutama yang lama enggak bisa makan daging, enggak tahu berapa bulan enggak makan daging ya. Betapa senangnya kita kasih daging ya. Terus ayat berapa? 110. 110 ya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Masih sedekah daging berbuat baik. Masih motong ayam jago berbuat baik. Ya. Jangan sampai nggak ada kebaikan. Allah Maha tahu kondisi hambanya. Hambaku ini saja nih kepengen beli domba, tapi nggak punya duit. Terus, Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nggak sampai begitu. Sungguh mereka hamba-hamba kami yang beriman. Satu lagi. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini beda ceritanya ya. Jadi ketika Nabi Ismail dilahirkan oleh ibunya, yaitu Hajar, itu Nabi Ibrahim usia 86 tahun. Sahabatnya walaupun usianya tua tetap berdoa pengen punya anak. Yang sudah umur agak lama belum punya anak, coba putus asa. Jangan putus asa. Ya, ndonga sama Allah. Robbi habli minas sholihin. Setelah Ismail ya, dan Hajar jadi sudah bisa hamil melahirkan Ismail, Sarah akhirnya juga punya anak dengan namanya Ishak. Jadi anaknya Hajar namanya Ismail itu Allah yang ngasih nama langsung. Sarah punya anak Ishak itu juga Allah yang ngasih nama langsung. Lah, Sarah punya anak Ishak ini Nabi Ibrahim sudah usia 100 tahun. Sedangkan Sarahnya usia 90 tahun. Berarti terpaut berapa tahun antara Ismail dengan Ishak? 16 atau 14 tahun. Jadi yang dikorbankan bukan Ishak, tapi Ismail. Ishak belum lahir.
Kalau orang Yahudi ya berpendapat yang dikorbankan Ibrahim adalah Ishak. Itu Yahudi. Padahal Ishak belum lahir saat Ismail disembelih tadi. Belum. Ya, monggo dibuka ya, surat 11, kisahnya di sini. Surat 11 ayat 69 ya. Sampai 73 nanti ya. Surat 6 ini surat 11 ayat iya, surat Hud mulai dari ayat 69. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, selamat Ibrahim. Dan Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Surat 11 ayat 69 monggo dengan renungkan kisahnya Nabi Ibrahim. Ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna. Sungguh telah datang para utusan kami, yaitu para malaikat yang menyerupai manusia. Datang kemana? Ibrahim datang ke Nabi Ibrahim. Malaikatnya namu di rumahnya Nabi Ibrahim. Bawa kabar apa? Bil busro, dengan membawa kabar gembira. Ya. Lalu malaikat ngomong sama Nabi Ibrahim, salaman, selamat kamu Ibrahim. Qala Ibrahim menjawab salamnya malaikat, salam, kamu juga selamat dan sejahtera. Famala bisa tidak lama kemudian anja'a Nabi Ibrahim menyuguhi tamunya biijlin dengan anak sapi. Jenenge apa? Pedet. Khanizin yang sudah panggangan. Jadi guling pedet guling. Wis gak usah takon kapan masake. Sapa sing masak, gak usah. Nabi Ibrahim itu selalu memuliakan tamunya. Siapa yang namu pasti dijamu. Nabi Ibrahim kaya, ternaknya banyak. Tidak hanya dibeleno PT, enggak. Anak sapi, terus dengan mungkin takon, piringnya sapi lo gede. Sendoknya sapi, gak usah mikir itu. Coba dibawa ke Masjid Al-Azhar, ya, pedet guling tadi entek apa enggak? Habis. Ini enggak, disentuh aja enggak. Soalnya tamunya malah, itu baru Nabi Ibrahim tahu, ternyata tamuku malah buktinya enggak menyentuh ya, jamuan sama sekali. Itu pun Nabi Ibrahim sempat ketakutan. Ketika melihat tamunya enggak menyentuh makanan, Nabi Ibrahim khawatir dan rasa takut. Kata Nabi Ibrahim, biasanya tamu itu kalau enggak mau minum, enggak mau makan, itu ada niatan jahat. Nah, biasanya begitu. Ya, bareng Nabi Ibrahim punya kekhawatiran, malaikat ngomong apa? La takhaf. Nanti ayatnya jangan terusan dewe sa'atan soalé. La takhaf. Kamu jangan takut, Ibrahim. Masya Allah. Nggih, wis terno dhewe. Tak tuju ayat 69 sampai 73. Ya. Semoga bermanfaat dan berkah. Ya. Semoga kita nurut seperti Nabi Ibrahim. Diperintah sama Allah apa saja, wis enggak usah mikir. Sami'na wa ta'na. Tapi kita yakin Allah memerintahkan kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya Bang enggak? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.